Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak untuk seluruh Nusantara, kawan-kawan semuanya, salam ceketer dari Jambi. Apa kabar di hari ini para peternak semuanya? Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah mampir di channel, terima kasih juga semuanya yang sudah berbagai partisipasi di channel saya, sudah subscribe Pak, minta tolong nomor WA Pak. Nomor WA itu ada, silahkan cari saja di deskripsi judul, di deskripsi awal juga ada, di tengah video juga ada, silahkan cari saja. Cuman kalau mungkin WA lama nggak dibales, ya mohon maaf karena ya kita juga terkadang banyak kawan-kawan yang menanyakan soal permasalahan-permasalahan ternak gitu. Di antaranya juga terkadang dari kawan-kawan ini mintanya cepat harus dibalas, ya nggak bisa juga kita karena urusan kita juga ya berlipat-lipat kawan. Jadi dari situ nanti kita mencoba untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan itu satu persatu gitu loh. Jadi kita di sini mmm, ini pertanyaan datang dari siapa ini ya? Mana ini? Ya untuk rekan-rekan, salam sehat selalu pokoknya. Jadi di pagi-pagi hari ini yang penuh dengan ceria ini kita harus tetap semangat kawan. Ini dari Ihsanul Azi Rahmat. Mas, kalau pakan puyuh pakai maggot bagus nggak? Nah, ini dia kawan. Balik lagi ke permasalahan masalah pakan yang menggunakan maggot. Bagus apa enggak, Pak? Kita lihat sendiri, ini agak lumayan panjang ya durasinya. Jadi langsung saja, jadi rekan-rekan biar nggak bosan nonton videonya, untuk protein maggot. Protein maggot. Maggot, got. Kalau untuk pemberian maggot, dikasih pakan maggot, ya bagus. Bagus, tetapi, nah ini tetapinya ini yang kita ndak anu nih. Tetapi maggot itu proteinnya besar kawan. Proteinnya itu kalau nggak salah 40 sampai 45% itu. Berat kering itu. Itu biasanya seperti itu. Kandungan nutrisi lain adalah maggot diantaranya adalah lemak 30 sampai 35%, abu 11 sampai 15, kalsium 4,8. Nah, ini kesimpulannya gini kawan, boleh nggak puyuh dikasih pakan maggot? Boleh, tetapi kan ada aturan. Artinya gini loh, seringkali saya sampaikan gini kawan, kalau untuk hanya dikasih maggot loh ini. Ingat protein yang didapat dari maggot itu 40 sampai 45% ya. Keterangannya itu tadi. Serat kasarnya, abu kasarnya pun tinggi sekali. Nah, di situ nanti apa? Puyuh ini kalau untuk proteinnya terlalu tinggi itu tidak bisa, kawan. Ya. Protein terlalu tinggi itu tidak bisa. Sedangkan protein yang 20%, 10, 5, sekian itu terkadang apa kendalanya? Mencret. Apalagi ini maggot. Nah, maggot ini proteinnya 40 sampai 45%. Bayangkan coba. Bagus memang proteinnya bagus, tetapi dampaknya nanti itu puyuh kita itu bisa mencret. Kalau keadaan dia mencret, BAB-nya mencret, cair, nanti timbulnya apa? Puyuh lesu. Terus apalagi yang ditimbulkan? Selain puyuh lesu, produktivitas telur menurun kawan. Biasanya seperti itu. Pak kok susah ya? Bukan susah. Harusnya diukur, harusnya dihitung secara protein. Artinya kalau kita mau maggot berapa kilo. Terus kemudian kalau kita mau pakai dedak berapa kilo dicampur. Kalau pemberian ini hanya diberikan maggot murni, diberikan maggot, itu nanti saya yakin berani jamin puyuhnya nanti mencret, Pak. Ya, puyuhnya nanti mencret. Kenapa? Ya karena kebanyakan proteinnya itu tadi.
Sedangkan kita menggunakan pakan jadi aja kebanyakan pada mencret. Karena apa? Ya karena mungkin apa ya? Karena biasanya proteinnya terlalu tinggi, itu bisa juga mencret kan gitu. Nah, kalau memang mau dicampur, artinya dioplos, Pak, pagi saja kita kasih maggot. Kemudian sore pakan murni, Pak. Kalau seperti itu gimana, Pak? Nah, itu tadi. Balik-balik lagi kalau untuk pemberian nggak bisa kita asal-asalan, Pak. Harus ada PCR-nya, harus ada perhitungan proteinnya yang diberikan. Karena kebutuhan puyuh itu sering saya jelaskan di video-video saya, itu kebutuhan protein itu 17% ke atas, Pak. Sampai 20%. 17, 18, 19, 20 mentok, Pak. Proteinnya. Ya, kita berbicara masalah proteinnya. Jadi kalau untuk proteinnya kita hitung segitu, Pak. Dari 17, 18, 19, 20. Kalau lebih dari 20, maka dia akan mencret. Sering saya sampaikan seperti itu. Mau maggot saja ya nggak masalah. Tapi ya itu tadi, Pak. Protein dia itu terlalu besar, Pak. Terlalu tinggi, Pak, kalau cuma hanya maggot saja. Sebaiknya kalau menurut saya ditimbang, ditakar, diukur. Artinya kita menggunakan balik-balik lagi menggunakan rumus untuk mengatur, untuk mengaduk pakan. Jadi biar supaya nggak kebanyakan, nggak supaya tidak kedikitan, itu seperti apa? Boleh maggot ya boleh, tetapi harus ada perhitungan yang relatif matang di situ, yang pas di situ. Jangan sampai nanti kebanyakan protein, terus kemudian hasilnya malah kita sendiri yang rugi. Memang kalau kita yang namanya di sini ternak puyuh, terus kemudian masih ada tempat lain untuk bisa ternak maggot, ya itu kan memang apa ya, simbiosis ya, kita berputar gitu ya. Cuman kalau untuk puyuh itu kembali ke awal itu tadi, puyuh itu memang proteinnya harus dihitung, Pak. Kalau kita tidak menghitung protein, nanti takutnya kelebihan atau kekurangan. Kalau kekurangan protein gimana, Mas? Protein nggak bisa mencapai dari 17%. Apa yang akan terjadi? Puyuh tidak akan bertelur, kawan. Kenapa seperti itu? Karena asupan protein dia itu kurang. Gitu. Nggak kayak ayam kampung. Ayam kampung kan nggak kita takar proteinnya seperti apa, asal dikasih nasi yang sisa dari mungkin kendurian atau mungkin dari kondangan, itu kan kalau ayam kan no problem, nggak ada masalah. Tetapi kalau puyuh nggak seperti itu, sangat-sangat berbeda. Dari perhitungan rasio VCR dia itu berbeda, karena berat badan berapa yang dibutuhkan, protein berapa, setiap harinya itu kalorinya berapa, itu memang harus diperhitungkan. Bukan asal kita kasih, Pak, kita kasih maggot boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau blek semuanya kita kasih maggot dari sehari-hari, setiap hari kita kasih maggot, ya ujung-ujungnya juga saya yakin puyuh mencret, Pak. Puyuh mau dikasih apapun dia tetap dimakan, dia nggak akan nolak. Karena dia nggak tahu. Dikasih sertifikat pun dia tetap makan gitu loh. Dikasih BPKB mobil pun ya dimakan. Ya nggak gitu. BPKB ke bank atau sertifikat ke bank dikasihkan ya dimakan. Makanya kalau nggak hati-hati ternak puyuh ini lambuk dikasih sertifikat ya habis. Dikasih BPKB ya habis. Kalau kita nggak ngerti caranya, makanya di sini kita sama-sama belajar untuk berdiskusi lah, bertanya jawab di channel saya ini. Balik lagi ke permasalahan. Pak, kalau kita pemberian 3 hari sekali gimana, Pak? Seminggu sekali gimana, Pak? Tetap boleh, tapi itu tadi harus diperhitungkan secara rumusnya, kita hitung secara tertulisnya gitu. Ada di video saya itu cara menghitung untuk mengoplos pakan. Silahkan mau pakan apa saja itu silahkan. Sah-sah saja. Mau kita perhitungkan gimana itu sah-sah saja. Nggak ada masalah. Tetapi harus pas perhitungannya. Kalau dia kurang nanti takutnya puyuh tidak akan bertelur, malah kita rugi sendiri, kawan. Artinya kita malah menambah beban untuk menghidupinya lagi gitu. Kok terlalu ribet ya Pak puyuh? Ya enggak juga sih. Karena mungkin kita berpikir kenapa ribet, kenapa susah, kenapa sulit, karena kita belum pernah mengalami. Karena kita belum pernah mencoba memelihara. Itu biasanya kenapa kita kok ribet Pak puyuh Pak? Ya enggak juga sih sebenarnya.
tinggal kasih pakan, kasih minum, tinggal pergi dia bertelur kan gitu. Perhitungan kalau untuk yang sudah pada beternak puyuh kan seperti itu. Kasih makan, kasih minum, waktunya bertelur dia akan bertelur. Asalkan memang dia tidak melanggar, dia tidak terjadi stres, dia tidak kontaminasi langsung dengan mungkin terkejut ataupun hal-hal yang bisa menimbulkan stres, itu relatif masih aman. Jadi kesimpulannya kita kembali ke pokok permasalahan tadi, kalau memang mau diberikan magot, magot semuanya, yaitu boleh tapi bahaya, Pak. Boleh karena apa? Dia mau. Artinya kalau memang mau dikasih magot, sebaiknya kalau menurut saya diperhitungkan proteinnya. Magot itu tadi proteinnya 40 sampai 45% tinggi, Pak. Kebanyakan magot nanti ujung-ujungnya apa? Puyuh kita akan mencret dan cenderung puyuh terancam untuk penyakitan, Pak. Lesu puyuh, mencret, tidak akan menghasilkan telur karena kebanyakan protein. Kok lucu? Puyuh kebanyakan protein kok malah nggak bertelur kan gitu ya. Tapi ya karena ada VCR-nya, ada perhitungan, rumus perhitungan untuk tubuh dia, untuk telur dia, itu memang ada rumus perhitungannya di situ. Nah, mungkin hanya ini kawan-kawanku semuanya, kalaupun memang ada yang keliru, ada yang salah, ya mohon maaf. Cuman itu hanya sebatas pengalaman, hanya sebatas karena dulu pernah ada kawan di Jambi yang menggunakan magot, itu pernah ada. Dan juga omongan saya tidak meleset, mencret kawan. Ya, nggak efektif gitu loh. Tetapi kalau di situ mungkin kita mencoba untuk eksperimen, kita campur dengan ini, dengan itu, dengan itu, dengan ini, asalkan rumus dari protein tadi kita perhitungkan, rumusnya tepat, insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, mudah-mudahan ya kita eksperimen itu tadi mungkin sedikit menambah pengalaman, boleh dipelajari di video-video saya juga ada di situ, boleh dipelajari semuanya ya. Nanti rekan-rekan juga yang dari segala penjuru mungkin yang ingin menambahkan ya silahkan saja lewat kolom komentar, silahkan saja berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kita dalam ternak puyuh, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan yang mungkin mau mencoba, yang mungkin yang sudah mencoba tetapi ada gagal. Nah, gagalnya di mana? Silahkan tanyakan dengan para suhu yang ahlinya ya. Kalau kita hanya sebatas kemampuan kita saja yang kita sampaikan. Kalau untuk para senior-senior kami, para suhu yang ada di ternak puyuh, nah itu banyak yang kayak gitu. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawanku semuanya.